Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah tengah minggu dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita disatukan dalam ikatan persaudaraan. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan dan kita mau ungkapkan ucapan syukur kita itu di dalam pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami akan bersatu di dalam ibadah, kiranya Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan mempersiapkan jiwa kami Tuhan untuk menerima segala berkat-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di ibadah tengah minggu. Walaupun kita masih berjumpa secara virtual, tapi biarlah hal ini tidak menurunkan semangat kita dalam beribadah. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Juli merupakan bulan keluarga. Dan seperti di minggu-minggu sebelumnya, ibadah tengah minggu juga dikemas dengan hal yang menarik, yaitu podcast yang membicarakan dengan topik-topik yang berkaitan dengan keluarga. Jika minggu lalu kita bersama-sama belajar dan membahas tentang pengelolaan ekonomi keluarga di tengah pandemi, minggu ini kita akan bersama-sama membahas tentang hal yang begitu berkaitan dengan keluarga saat ini, yaitu kemajuan teknologi. Di masa-masa pandemi saat ini, tentu semuanya serba online dan dilakukan secara daring. Dan sekarang saya akan memulai membahas tentang hal itu, tetapi di sini saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama dengan Bapak Steve Relmasira. Shalom Pak Steve. Shalom. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Luar biasa, puji Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Keluarga juga sehat Pak? Amin, semua sehat. Oke Pak Steve, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan bersama-sama membahas tentang teknologi ya Pak. Ya. Seperti yang sudah kita lihat, Pak Steve juga sudah membawa teknologi berupa laptop ya Pak. Iya. Kepean ini, kepean. Oke, kepean. Oke Pak, mari kita langsung mulai saja ya Pak. Iya, iya. Sekarang ini bisa dibilang teknologi itu sedang di masa-masa puncaknya Pak, gitu. Karena di masa pandemi ini kan semuanya serba online gitu, dilakukan secara di rumah gitu. Seperti bekerja dari rumah secara online, kuliah dan sekolah anak-anak juga secara online gitu, dan juga belanja juga sekarang pun serba online begitu ya Pak. Nah, tanpa harus melihat lokasi nih, kita sudah punya alat, kita sudah punya perangkat dan gadget itu apapun bisa kita terima, apapun bisa kita lakukan ya Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Steve tentang hal itu Pak? Iya, baik. Saya mau mengomentari terkait dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi pada masa pandemi. Nah, ini memang betul, ya.
Betul sekali. Memang di masa pandemi ini pengguna internet di Indonesia itu dan bahkan di dunia ya itu semakin bertambah. Nah, data penelitian terakhir itu menunjukkan bahwa ada 6 dari 10 orang di dunia saat ini adalah pengguna internet. Jadi sekitar 60% penduduk di dunia saat ini menggunakan internet. Nah, di Indonesia sendiri, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, itu ada sekitar 73,7% atau sekitar 196 juta pengguna internet di Indonesia saat ini. Nah, bahkan kabar terbarunya saya baca baru beberapa saat yang lalu itu bahkan sudah mencapai 202 juta pengguna saat ini. Nah, kenapa indikatornya itu kita lihat dari banyaknya pengguna internet di sini? Ya, karena untuk mengakses internet kan dibutuhkan hardware, dibutuhkan perangkat keras seperti misalnya mobile devices, smartphone, bisa smartwatch, GPS dan lain-lain sebagainya itu udah umum digunakan pada kebanyakan orang. Nah, atau komputer, laptop juga digunakan dan semua itu menggunakan sarana internet. Nah, jadi menurut saya ke depan itu angka penggunaan internet ini akan bahkan semakin bertambah secara signifikan. Nah, jadi menurut saya ini saat ini bukanlah masa puncak. Tadi kan pertanyaannya ini apa? Pada puncaknya ya. Bagi saya mungkin saya melihat ini bukan puncaknya. Ini malah awalnya. Ya, jadi dia akan terus meningkat, akan meningkat secara signifikan. Karena perkembangan teknologi itu dilihat perkembangannya itu eksponensial ya. Dia akan terus naik terus, dia nggak akan turun ya. Jadi menurut saya itu akan terus semakin bertambah. Nah, saya melihat yang mungkin membuat adanya peningkatan penggunaan teknologi ini yang signifikan itu karena apa? Kebutuhan masyarakat yang meningkat, demand. Nah, jadi di Indonesia bahkan di dunia ini itu yang menyebabkan terjadinya bahkan sampai saat ini kebutuhan teknologi itu meningkat sampai kekurangan adanya chip. Chip itu apa? Chip itu alat komputer yang digunakan pada hampir semua umumnya komputer itu menggunakan chip ya, sehingga tanpa chip itu komputer tidak bisa bekerja. Nah, itu ada kekurangan ya. Bahkan kalau kita ya pada umumnya lah ya, yang paling sederhana chip yang kita gunakan itu seperti di ATM. Ya, anak-anak sekarang ya orang tua semualah pasti semua tahu menggunakan itu ATM. Kartu ATM ya. Nah, kartu ATM itu kan ada chipnya itu. Ya. Nah, chip kecil itu adalah microchip. Itu komputer kecil. Nah, kemampuan komputasinya itu atau kemampuan itu hampir sama dengan kemampuan komputasi yang membawa Apollo 11 ke bulan. Nah, percaya enggak? Chip komputer itu, microchip ATM itu, ya itu hanya besarnya sekitar 32 bit. Nah, sekarang HP kita, ayo bandingkan dengan HP kita, berapa RAM? HP-mu RAM-nya berapa? 2 GB, Pak. 2 GB. Wah, ini cuma 32 bit. Itu belum sampai 1 mega. Ya. Nah, bayangkan. Sekarang orang punya HP dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Luar biasa sampai 1 GB. RAM-nya itu sampai ada yang ya 128 dan sebagainya. Jadi begitu cepatnya. Nah, ini saya mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu begitu pesat. Apalagi di masa pandemi, orang butuh. Ya. Jadi teknologi itu bukan lagi sebagai barang mewah sekarang. Ya kan? Ini sekarang udah menjadi sebuah kebutuhan. Anak-anak mau belajar bagaimana? Gak ada, di masa pandemi ini harus jaga jarak dan sebagainya, harus belajar dari rumah, membutuhkan teknologi. Mau nggak mau, orang tua harus menyediakan.
Ya nggak ada pilihan lain. Wah, ini sekarang banyak anak bukan lagi minta pulsa, sekedar pulsa, minta sekarang HP gitu, smartphone. Dan itu sudah menjadi ya hal yang normal di masa pandemi ini. Dan mungkin ke depan saya memprediksi bisa jadi akan semakin bertambah. Nah, ini yang membuat akhirnya terjadi kekurangan chip di dunia, dan saya melihat bahwa ke depan pun akan ada potensi yang pengembangan yang luar biasa dalam hal teknologi. Nah, itu yang komentar saya terkait dengan pemanfaatan teknologi yang saat ini sedang ada dalam masa-masa puncaknya. Begitu. Oke, berarti tadi Pak Steve mengatakan bahwa di masa pandemi ini malah justru awalnya ya Pak gitu. Karena teknologi itu malah sekarang jadi kebutuhan gitu, kebutuhan semua orang, bukan lagi jadi hal yang diagung-agungkan ataupun seperti yang dulu kita pikir bahwa teknologi itu keren banget gitu. Tapi sekarang ini jadi hal yang sudah biasa gitu ya Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana Alkitab memandang penggunaan teknologi Pak Steve. Nah, ya ini yang menarik, karena memang kalau kita bicara Alkitab itu seolah-olah wah ini jadul, ini zaman dulu, mana ada itu Alkitab berbicara tentang teknologi smartphone, mana ada, coba cari smartphone di Alkitab, nggak bakalan ketemu. Nah, jadi saya pun menggumuli ketika, aduh ini nih, apa kata Alkitab terkait dengan teknologi? Coba ayat mana yang menunjukkan tentang teknologi? Nah, puji Tuhan, dalam pergumulan saya itu saya menemukan jawabannya. Luar biasa, dan ini menarik. Jadi, saya bersyukur bahwa Roh Kudus menuntun saya, dan saya menemukan ada 2 perikop. Nah, 2 perikop di Alkitab yang menunjukkan cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia tentang teknologi. Nah, perikop yang pertama, coba kita baca di Kejadian 6 ayat 13 sampai ayat 17. Nah, saya bacakan saja secara singkat. Ya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, ya sekali lagi ya, di Kejadian 6 ayat 13 sampai 17. Ya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah, ini kisah tentang Nuh. Siapa yang tidak tahu tentang kisah ini? Semua tahu. Tetapi yang menariknya adalah Roh Kudus menunjukkan kepada saya tentang bagaimana cara pandang Tuhan tentang teknologi di sini. Nah, Tuhan melihat teknologi ini sebagai alat untuk menyelamatkan manusia. Nah, siapa dalam konteks ini? Ya, Nuh. Gitu ya. Dia yang orang yang benar. Jadi Tuhan melihat teknologi itu sebagai alat untuk menyelamatkan, alat untuk menyelesaikan masalah. Makanya dikatakan dengan rinci, Nuh dengan pengetahuan yang ada, dengan pengetahuannya Nuh, Tuhan atau dengan pengetahuannya Tuhan katakan kepada Nuh, kamu harus begini, lakukan ini, lakukan itu. Buatlah kapal panjangnya 100 berapa ya? Itu berapa hasta itu 140. Lebarnya 23 meter. Ya, kira-kira. Ya, kemudian tingginya itu 13,5 meter. Ya. Itu menurut sumbernya gitu katanya. Dan buatlah 3 lantai. Wah. Itu teknologi. Kapal ini adalah sebuah teknologi. Dan Tuhan menghendaki itu, Tuhan melihat itu, Tuhan mengatakan kepada Nuh supaya lakukan seperti itu. Gunakan teknologi itu. Gitu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dan
binatang-binatang yang diselamatkan itu. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa definisi teknologi bagi Tuhan, definisi teknologi sekali lagi ya, definisi teknologi bagi Tuhan adalah alat untuk menyelamatkan, alat untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi yang menarik adalah di sini sikap Nuh. Ya, dari perikop ini dia dengan rendah hati, dia mau taat. Dia mengikuti apa perkataan Tuhan untuk membangun presisi panjang kapal 140, lebar 23, tingginya 13,5 meter, dibuat 3 tingkat dan lain-lain sebagainya, mengikuti rincian detailnya. Nah, jadi definisi teknologi adalah alat untuk menyelamatkan. Menurut saya, ini pandangan saya dengan mengkaji dari perikop yang ada ya, itu alat untuk menyelamatkan, alat untuk menyelesaikan masalah. Nah, sikap kita lantas harusnya sama seperti Nuh. Rendah hati, taat akan perintah Tuhan. Yuk lakukan, gunakan teknologi itu dengan baik. Ya, menggunakan atau membuat, mengembangkan teknologi itu sehingga kuncinya adalah satu, Tuhan dipermuliakan. Nah, itu perikop yang pertama. Perikop yang kedua itu Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Mungkin singkat saja saya baca. Ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, saya bacakan ayat terakhir ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena itu disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini saya lewatkan sedikit ayat-ayat yang lainnya, tetapi intinya adalah di ayat 3 sampai 4. Ya, di situ dikatakan marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itu pakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Kemudian kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini menunjukkan apa? Pandangan manusia dalam menggunakan teknologi. Mereka punya pengetahuan tentang teknologi yang ada. Mereka merasa sombong, mereka merasa mampu bisa membangun menara yang tinggi, yang tinggi, bahkan mereka merasa diri mereka bisa lebih daripada Tuhan. Nah, ini yang salah, begitu. Nah, ini menunjukkan kesombongan. Jadi jadi teknologi di sini dianggap sebagai alat untuk memenuhi keinginan hati, keinginan diri. Jadi memuliakan diri sendiri, ketamakan, ego, mementingkan kepentingan sendiri. Alat untuk memenuhi seluruh keinginan duniawi. Itu definisi teknologi menurut manusia pada umumnya. Jadi alat kesombongan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, dalam Yesaya 5 ayat 15 dikatakan setiap orang yang akan dipermalukan. Ini menurut bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, setiap orang akan dipermalukan dan yang sombong direndahkan. Itu dalam Yesaya 5 ayat 15. Jadi kesimpulannya bagian yang saya mau sampaikan. Bahwa manusia pada umumnya melihat teknologi sebagai alat kesombongan. Untuk memenuhi keinginan atau hasrat duniawinya. Sehingga dirinya yang dimuliakan. Ya. Sebaliknya Tuhan melihat teknologi sebagai alat untuk menyelamatkan. Untuk menyelesaikan masalah. Dan siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan. Nah, itu poinnya yang saya kira penting mau saya sampaikan di sini. Baik Pak Steve, terima kasih untuk penjelasannya. Saya menangkap poin penting di mana teknologi menurut Tuhan itu sebagai alat untuk menyelamatkan gitu sebenarnya.
Dan sikap yang perlu kita tanamkan adalah rendah hati gitu, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan gitu, bukan nama kita sendiri, bukan untuk kesombongan diri kita sendiri. Itu poin yang sangat menarik Pak Steve. Kita langsung ke berikutnya. Nah, adakah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi di masa pandemi seperti ini Pak? Karena kan di masa pandemi ini sepertinya tingkat penggunaan teknologi itu kan semakin meningkat ya Pak. Apakah ada tips bagi keluarga tentang hal itu Pak? Ya, baik. Nah, sebelum saya memberikan tips, saya perlu jelaskan bahwa tentang sikap orang atau keluarga pada umumnya ketika mereka melihat perkembangan teknologi yang ada saat ini. Jadi ada 3 jenis orang atau keluarga yang merespon dengan berbeda-beda tentang perkembangan teknologi. Yang pertama itu saya sebut orang yang ekstrim kiri, ya. Orang ekstrim kiri. Orang ekstrim kiri itu orang yang bagaimana? Orang atau keluarga yang pada umumnya ketika mereka melihat dampak teknologi bagi hidup mereka memutuskan untuk melarang seluruh penggunaan teknologi, khususnya smartphone, gadget di rumah, no way, gitu ya. Nggak boleh ada. Gitu. Nah, ini orang yang ekstrim kiri. Karena bagi mereka, wah itu semua merugikan, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Survive lah dengan ada apa yang ada, gitu. Nah, itu orang ekstrim kiri. Yang kedua adalah orang ekstrim kanan. Nah, orang ekstrim kanan itu gimana? Ini orang atau keluarga yang setelah melihat peran teknologi dalam kehidupan mereka memutuskan untuk menerima, ya, memberikan unlimited access. Waduh, unlimited access atau akses tanpa batas bagi setiap anggota keluarga di rumah tanpa ada pemantauan, tanpa ada rasa khawatir. Intinya adalah, wah ini baguslah, ini baik untuk anak ini atau baik untuk kita semua. Udah gunakan saja gitu, tanpa ada monitoring atau pemantauan atau rasa khawatir tentang dampak negatifnya. Nah, yang terakhir itu orang yang dia sikapnya netral. Mereka yang melihat baik dampak buruknya maupun peran yang positif dari teknologi bagi keluarga dan masyarakat, kemudian memutuskan untuk memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, ya, dengan batasan-batasan serta pengawasan yang ditentukan bersama, kemudian disepakati bersama. Nah, orang-orang seperti ini itu cenderung memiliki kemampuan, bagi saya, memiliki kemampuan literasi media yang baik. Nah, ini orang jenis yang ketiga. Nah, kalau kita melihat tadi jenis yang pertama, ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan netral. Kira-kira mana yang baik menurut Mbak Krista? Yang netral Pak namanya. Yang netral? Iya. Oke, ya. Kita semua akan berpikir betul. Yang netral itu yang baik. Nah, menurut saya, jadi yang baik dalam konteks ini saja tidak cukup. Jadi pilihan orang yang ketiga itu pilihan yang baik. Kita menjadi orang yang baik. Tapi kita sebagai orang Kristen, itu kita punya peluang untuk bahkan menjadi lebih baik dari yang baik. Lebih dari pemenang. Ya. Kita buka di Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia ini Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Nah, maksudnya apa? Menjadi orang yang baik dalam menggunakan teknologi saja tidak cukup. Itu poinnya. Nah, caranya bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik? Gitu ya. Inilah tips pamungkasnya. Ya, jadi tingkatkanlah kemampuan literasi media kita. Nah, literasi media penting. Ini dasar, ini awalnya. Tingkatkan kemampuan literasi media dengan dasar pemahaman dan kepatuhan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya ulangi lagi, ini karena ini penting. Tingkatkan kemampuan literasi media kita
dengan dasar pemahaman dan kepatuhan yang benar sesuai firman Tuhan atau sesuai dengan Alkitab. Nah, sehingga ketika kita menggunakan teknologi itu kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi pentingnya, gitu. Nah, secara teknis ini seperti ini misalnya. Ketika kita bicara tentang literasi media, memang dalam ilmu teknologi pendidikan, ya, kita berbicara tentang kemampuan untuk membangun filter dalam diri, ya, untuk menyaring setiap efek negatif, informasi negatif, pesan media yang negatif, atau informasi, segala macam informasi yang negatif, atau yang membuat, misalnya kita mau membuat pesan atau membuat sesuatu kejahatan dengan teknologi itu, kita pun akan secara otomatis memfilternya, ini benar atau tidak. Itu terkait kemampuan untuk mempertanyakan kebenaran sebuah informasi atau kebaikan sebuah informasi yang kita buat, begitu. Ya, seperti misalnya siapa pembuatnya, kapan dibuat, target audiensnya siapa, kapan informasi itu dibuat, kenapa dibuat, apa pesan yang tersembunyi dalam media itu, dan lain-lain. Itu semua pertanyaan dan pengetahuan terkait dengan literasi media. Jadi kalau kita mengembangkan literasi media, kita meningkatkan filter dalam diri. Tetapi bagi saya filter tentang literasi media saja tidak cukup. Dasarnya haruslah firman Tuhan. Nah, orang yang mendasarkan kemampuan literasi media dengan dasar firman Tuhan, ini dialah orang pemenang, lebih dari pemenang. Karena dasarnya adalah firman Tuhan, Alkitab. Jadi dia tahu, ya, mana racun bagi otaknya, mana vitamin bagi tubuh otaknya, mana racun atau mana vitamin. Dia tahu. Dan dia tahu apakah ini tindakan yang benar menurut firman Tuhan atau tindakan yang salah. Nah, ini terkait dengan penggunaan teknologi. Jadi intinya orang yang mendasarkan Alkitab sebagai filter utama, ya, jadi orang yang mendasarkan Alkitab sebagai filter utama akan mengetahui mana racun dan mana vitamin bagi anak dan diri kita sendiri dalam menggunakan teknologi itu. Jadi kuncinya bangun pengenalan akan Tuhan dengan baca firman, renungkan berdasarkan dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Apalagi masa pandemi ini saatnya semakin perbanyak waktu untuk mengenal Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengetahui, Roh Kudus menuntun hidup kita untuk bisa menentukan mana yang baik, yang benar, menyaring mana yang baik, mana yang benar. Itu akan membuat kita bukan hanya sekedar orang yang baik atau orang yang netral, tetapi orang yang bahkan lebih dari pemenang dalam menggunakan teknologi itu. Ya. Baik, berarti prinsip yang perlu ditekankan Bapak Ibu adalah tentang peningkatan kemampuan literasi media yang tentunya didasarkan dengan prinsip firman Tuhan atau Alkitab, yaitu dengan menggunakan filter yang sesuai dengan firman Tuhan juga. Dapat digunakan dengan cara membangun mesbah keluarga bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, dan dari situ kita akan semakin mendapatkan insight baru melalui Alkitab tentang teknologi. Begitu ya Pak Astif? Ya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Pak Astif. Ya. Adakah hal-hal yang menjadi warning bagi para orang tua yang sedang mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan teknologi, Pak? Oke. Mungkin warningnya itu terkait dengan mungkin pandangan saya, komentar saya sebelumnya, bahwa janganlah ekstrim kiri, janganlah ekstrim kanan, tapi jangan juga sekedar netral. Nah, itu maksud saya. Ya, jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan, tapi jangan juga sekedar netral. Netral dalam arti, meningkatkan kemampuan literasi media. Karena kita berbicara tentang penggunaan teknologi itu bukan hanya sekedar meningkatkan kemampuan knowledge-nya, tetapi attitude, tapi juga afektifnya, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri bahkan. Ada banyak kita dipengaruhi dengan media, dipengaruhi dengan
tawaran-tawaran teknologi yang begitu menarik sehingga kita mudah sekali untuk jatuh ke dalamnya. Nah, ini kita berbicara kalau orang yang memiliki literasi media yang baik, dia mungkin bisa tahu bahwa ini salah. Tetapi dia karena tidak didasarkan atas firman Tuhan, dia memilih untuk nggak apa-apa, salah nggak apa-apa lah, aku tak tetap lakukan karena ini keinginanku sendiri. Tetapi orang yang filternya firman Tuhan, dia akan tahu bahwa ini salah. Ya, aku mau ikut apa yang Tuhan mau. Karena aku yang kejar, bagiku semua di dunia ini adalah sampah seperti kata Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Maka yang lain, udahlah, enggak dah, aku mau ikut apa yang Tuhan mau. Orang yang inilah yang saya sebutkan bukan sekedar netral. Dia itu jadi orang yang lebih dari pemenang. Gitu maksud saya. Jadi pesan saya maksudnya warning ini hati-hati. Karena banyak orang berpikir bahwa sekedar untuk hanya meningkatkan kemampuan wawasan tentang teknologi cukup gitu ya. Tapi bagi saya kuncinya adalah membangun pengetahuan kita yang benar tentang firman Tuhan. Gitu. Semakin kita tahu firman Tuhan, semakin kita bisa melihat bahwa firman Tuhan ini kunci jawaban dari segala permasalahan kita. Gitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin nanti hidup kita bahkan dirubahkan. Bahkan termasuk dalam menggunakan teknologi. Nah, ini anak-anak kita harus kita tolong. Selain juga menurut saya, orang tua perlu membangun wawasan. Betul, literasi media itu menjadi kewajiban. Sekarang ini, yang sedihnya saya itu kurikulum di Indonesia itu belum ada kurikulum dari TK sampai bahkan kuliah itu tidak ada, kecuali yang memiliki major khusus dalam teknologi pendidikan. Itu belum ada kurikulum terkait dengan literasi media. Belum ada. Padahal itu kunci. Gitu. Anak-anak zaman sekarang, orang tua tidak memiliki wawasan yang baik. Di luar negeri itu mereka sudah ada kurikulumnya. Media literasi itu sudah menjadi kurikulum standar untuk dari SD, bahkan dari TK sampai ke SMA. Nah, di Indonesia belum ada, ini yang menyedihkan. Jadi bagi saya ini perlu dibangun. Ya saya dalam saya mengajar di UKSW, di PGSD, saya mengajarkan guru-guru saya buat satu mata kuliah yang namanya media literasi. Di situ saya mengajarkan tentang bagaimana kita berpikir kritis tentang media. Ya, tetapi semakin saya mempelajari tentang literasi media, ternyata saya berpikir bahwa ternyata kuncinya tidak hanya itu. Kuncinya itu harus adalah kita memperdalam pengetahuan kita tentang Allah, tentang Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Itu filternya menjadi fondasi awal untuk literasi media. Sehingga kita dengan mudah bisa memfilter untuk diri kita maupun untuk orang lain, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, ini yang saya kira penting, sehingga setiap pesan yang masuk, media message yang atau informasi yang masuk dalam otak kita, atau anak-anak kita, mereka akan tahu ini racun atau vitamin, ini benar atau tidak, begitu ya. Jadi saya itu warningnya hanya itu, begitu. Jadi jangan hanya sekedar netral, jadilah pemenang lebih dari pemenang dalam hari ini, ya, dengan mendasarkan segala sesuatu dasarnya adalah firman Tuhan, begitu. Baik, seperti di poin yang sebelumnya ya berarti Pak Steve, jadi diperkenalkan tentang firman Tuhan dan bagaimana kita menggunakan filter dalam diri kita sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya Pak Steve. Baik Pak Steve, terima kasih. Mungkin ada satu hal, saya mau memberikan pesan aja kepada Bapak Ibu jemaat di GKI Salatiga atau siapapun yang menonton acara ini, ya. Ini yang saya sampaikan ini adalah dasar. Ini hanya sekedar knowledge, ya, knowledge base, hanya sebagai dasarnya adalah pengetahuan. Tetapi jikalau misalnya Bapak Ibu ada yang atau saudara-saudari ada yang memiliki masalah terkait dengan penggunaan teknologi, ya, kendala dalam hal ini, saya mengalami kesulitan dalam hal menolong anak saya untuk bisa ketergantungan dalam hal teknologi. Nah ini, atau punya masalah dengan bagaimana saya menolong anak, itu tuh
sudah berbicara tentang hal teknis. Nah, itu untuk bagian itu bisa konsultasikan dengan saya, begitu ya. Jadi saya akan memberikan konsultasi gratis. Jadi nggak usah khawatir, WA saja ke saya. Dan nanti saya akan mencoba membantu memberikan pemahaman, pengetahuan bagi jemaat supaya bagaimana menolong anak ataupun menolong diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan literasi medianya. Karena itu sudah bicara tentang hal teknis. Saya tidak bicara hal teknis di sini, tapi saya mau bicara hal yang esensial dulu. Ya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Steve atas waktunya, juga penjelasan yang sangat memberkati dan tentunya menguatkan bagi para penonton, bahkan jemaat GKM Salatiga khususnya. Sehat selalu Pak Steve, sehat selalu juga untuk keluarga. Terima kasih, sama-sama. Baik, sekian Bapak Ibu Saudara pembahasan tentang kemajuan teknologi di tengah keluarga di masa pandemi ini. Semoga apa yang sudah dibahas oleh kami berdua dan apa yang disampaikan oleh Pak Steve bisa membantu dan menolong serta menguatkan kita untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi di masa pandemi ini bersama dengan keluarga. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam kesesakan, di dalam sukacita, sulit untuk kita percaya hadirnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita mau sadari bahwa di situasi apapun kita kuat karena Tuhan yang menopang, dan kita aman karena Tuhan yang menjaga. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan bagi Dia juga tidak ada yang tidak mungkin. Kita mau hantarkan doa kita dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Baik Bapak Ibu, mari kita
bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk acara pada saat ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menuntun setiap kami masing-masing dan anak-anak kami, sehingga kami boleh mendasarkan hidup kami untuk sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati khususnya anak-anak-Mu, keluarga di jemaat-Mu di GKI Salatiga yang mungkin saat ini sedang bergumul terkait dengan penggunaan teknologi. Mereka yang sedang berjuang untuk menolong putra-putri mereka dalam menggunakan teknologi di rumah untuk kepentingan belajar, atau mereka yang sedang berjuang menggunakan teknologi untuk bekerja. Bapa, Engkau tolong mereka, sehingga ketika mereka menggunakan teknologi yang ada, mereka boleh menggunakannya dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh memanfaatkannya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka boleh menggunakannya dengan bijak. Dan kami berdoa supaya segala dampak-dampak negatif, segala dampak-dampak buruk dari penggunaan teknologi ini dapat dihilangkan. Sehingga Engkau menambahkan filter Tuhan bagi setiap jemaat yang menggunakan teknologi, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak benar, dan mana yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya terkait dengan masalah-masalah juga di jemaat, ada banyak sekali penipuan-penipuan dalam media digital. Tuhan, kami mohon supaya Engkau lindungi jemaat-Mu, supaya terhindar dari segala macam jenis penipuan online maupun dari mara bahaya efek negatif dari teknologi. Engkau berkati dan Engkau menyertai kami semua, sehingga hidup kami semakin lagi lebih baik dan diberkati oleh karena tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Haleluya. Amin.